Ayo nanggo nanti. Kita ini diberikan kesempatan Guys, ayo nang guys. amal soleh, melakukan perintah Allah dan Enak loh, saat dokter. Selawat serta salam semoga Dekat terlihat. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, termasuk dari iman. Apabila tidak mengimani Nabi dan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, maka gugurlah keimanan seseorang. Jamaah salat subuh dan pengajian satu pagi yang dilakukan Allah. Ini saya sampaikan di dalam kajian satu pagi ini, yaitu dengan tema jangan lupa bahagia. Kenapa saya ambil tema jangan lupa bahagia? Karena banyak sekali seseorang tadi itu tidak merasa bahagia dalam hidupnya, sehingga perlu ilmu bagaimana seseorang tadi itu bisa bahagia di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bahagia itu bukan dari orang lain, tetapi bahagia itu muncul dari masing-masing individu. Kalau boleh saya bertanya, apakah panjenengan tadi itu bahagianya itu sesudah menikah atau sebelum menikah? Kalau jawabannya panjenengan bahagianya itu sudah menikah, berarti kalau belum menikah, kehidupan panjenengan berarti belum bahagia. Nah, berarti seseorang tadi itu meskipun belum menikah maupun sudah menikah, kalau sebelum itu sudah bahagia, maka sesudah menikah maka hidupnya akan lebih bahagia. Dalam artian yang menciptakan kebahagiaan itu adalah panjenengan sebelumnya. Diri kita masing-masing yang menciptakan kebahagiaan itu. Ibaratnya adalah kita makan keseharian, cukup dengan nasi putih dan kerupuk saja sudah kita bahagia. Kenapa harus mencari nasi yang lainnya sampai rela untuk antri dalam menunggu bisa makan makanan yang lebih lagi? Misalkan saja ingin nasi pecel, harus antri panjang di tempat yang lain tadi.
kurma, masak nasi putih dengan kerupuk sudah nikmat, sudah bahagia. Kenapa harus mencari yang susah tadi? Harus keluar rumah, pakai bensin, pakai kendaraan, kemudian setelah itu antri di depan yang ditujukan. Setelah antri lama, malah sakit. Kenapa? Sudah melewatkan apa? Kalau seseorang tadi berpikir bahwa ya sudah, tidak usah makan keluar, di rumah saja sudah cukup dan bahagia, ya cukup dengan di rumah saja dengan makan seadanya tadi. Ini adalah bentuk bahagia pada diri kita masing-masing. Kemudian bahagia itu muncul karena seseorang tadi itu memiliki rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu adalah sungguh-sungguh dan tulus melakukannya tadi itu tanpa harus mengharap sanjungan atau pujian dari orang lain, dan menerima ketetapan yang Allah berikan kepadanya tadi. Kalau saya boleh ceritakan adalah ketika seseorang tadi itu bahagia dalam hati, ada keikhlasan pada dirinya, adalah ketika seseorang tadi itu meskipun memiliki hanya motor YouTube atau motor yang jelek, meskipun di toko orang lain ganti motor, tapi dia berpikir meskipun dia bisa membeli yang baru, tapi yang dibutuhkan adalah untuk bisa beraktivitas keseharian yang sudah cukup. Meskipun dia tidak merasa kecil lagi. Nah, ketika disanjung oleh orang lain juga tidak besar kepala atau sombong. Misalnya disanjung oleh orang lain, wah hebat orang ini, sudah beberapa tahun masih saja menggunakan motor yang bunga tadi, motor bunga tadi. Nah, seseorang memiliki rasa ikhlas itu tidak mudah kalau tidak ada pada dirinya sendiri muncul keikhlasan tadi. Meskipun orang lain membisikkan harus begini, harus ikhlas, tapi kalau dirinya sendiri sudah tidak ada rasa ikhlas, maka tidak akan muncul kebahagiaan. Contoh lagi adalah ketika seseorang tadi itu kalau merasa sesuatu tadi itu adalah hak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sesuatu tadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang tadi itu dengan tulus dan rela menerima ketetapan tadi. Ibaratnya adalah ketika seseorang tadi itu ditinggal mati atau meninggal dunia oleh orang-orang yang tercinta, maka ketika seseorang tadi itu di dalam dirinya tadi ada rasa ikhlas, maka beban yang ada pada dirinya akan ringan dan akan bahagia di dalam hidupnya. Dia tidak merasa bahwa kehilangan tadi itu adalah sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah takdir yang harus diterima, maka dia akan muncul pada dirinya perasaan keikhlasan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan manakala seseorang tadi itu memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam cara seseorang di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dia akan
rasa bahagia. Andai kata dia seseorang tadi itu diberikan hanya sepeda pacar, hanya memiliki sepeda pacar, maka dia akan merasa bersyukur. Lebih baik masih memiliki sepeda pacar daripada berjalan kaki atau berlari. Dia akan merasa lebih bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Bentuk rasa syukur yang dia bisa dengan cara mengucapkan alhamdulillah, kemudian melakukan suatu kebaikan kepada orang lain. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disanadkan dalam beliau, yang isinya maknanya adalah la yaskurullahu maka yaskurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah SWT manakala dia tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kalau seseorang tadi itu dikatakan bersyukur kepada Allah, bila mana dia sudah bersyukur, berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Kepada orang tua kita, kalau kita sudah berterima kasih kepada kedua orang tua kita, berarti sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh adalah ketika seseorang tadi itu jika enggan mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang, berarti dia belum bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa kok belum bersyukur kepada Allah SWT? Karena hakikatnya bersyukur kepada Allah itu adalah yang menciptakan, yang memberikan segala sesuatu kamu itu, hakikatnya adalah Allah SWT melalui perantara kedua orang tua atau orang lain yang telah membantu atau menolong kita. Jika seseorang tadi itu berterima kasih kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, hakikatnya sama dengan bersyukur kepada Allah SWT. Contoh lagi adalah ketika seseorang tadi itu menghina orang lain, berarti sama dengan menghina Allah. Karena manusia tadi itu kalau menghina seseorang berarti sama dengan menghina yang menciptakan. Jadi ada hubungan atau keterkaitan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang tadi itu merasa dirinya itu akan ada bahagia jika sudah berterima kasih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa menjaga diri dari gengsi. Gengsi itu adalah apa? Atau gaya hidup. Seseorang akan bisa meraih bahagia manakala dia bisa mengendalikan dari rasa gengsi. Ketika seseorang tadi itu dikatakan oleh orang lain, wah, Nabi ini kok dari kemarin sampai sekarang kok tetap aja. Akhirnya timbul rasa gengsi, tidak bahagia dirinya, sehingga bagaimana caranya supaya dia bisa menerimanya, entah itu utang atau pinjam atau yang lainnya, demi memperturunkan rasa gengsi tadi. Yang diterima aja yang ada itu digunakan yang ada tanpa harus memperdulikan
gengsi tadi. Kalau seseorang tadi itu masih memiliki rasa gengsi, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang keempat adalah jangan memiliki rasa hasut. Nah, hasut ini adalah tidak senang melihat orang lain itu bahagia, senang. Hasut ini. Misalnya kalau ada contoh begini, saya dengan si A tadi itu, kalau si A tadi itu mendapatkan kenikmatan, itu saya sadar, saya jengkel. Kenapa kok dia yang harus dapat kenikmatan itu? Ini adalah hasil. Karena dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena di dalam dirinya itu terdapat penyakit hasil. Hasil itu adalah senang melihat orang lain susah, tidak senang apabila ada orang lain merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada ini yang keempat. Jangan sekali-kali memiliki sifat hasad, karena hasad itu hingga bandingkan kepada Allah SWT di dalam Al-Fatihah. Misalnya hasad ini tidak hasad, misalnya hasad ini tidak hasad, dan dari buruknya orang-orang yang hasad, orang yang masuk tidak akan mendapatkan kebahagiaan pada satu weekend. Kemudian yang kelima adalah jangan memiliki Piala Dunia perasaan satu atau itu rasa negara riak, Kisro ingin Sukete ingin Jisin disayut, Anies ingin Baswedan diunggulkan, digantikan ingin dibanggakan oleh orang lain. lagi tadi tuh aduh Karena penyakit riak ini tidak akan membawa bahagia seseorang, namun justru ini dia kan kalah ya dari seseorang paling ingin akhir. dihilangkan orang itu, maka justru dia akan jatuh. Ya. Tapi diluarkan orang, wah punya mobil baru, wah punya rumah, wah punya kayak politik kan segini dan lain sebagainya. Tapi diluarkan, sehingga dia terpacu untuk diluarkan oleh orang lain, sehingga dia merasa tidak akan bahagia. Bagaimana supaya orang lain itu melihat dirinya itu lebih unggul daripada orang lain. Nah, yang keenam adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dikenal dengan doa sabun saja. Yang kita biasanya kalau di akhir berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam dunia ini adalah kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, wafil akhirati hasanah, dan kebaikan-kebaikan di kehidupan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mendengar tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, intinya yang mengisi pagi hari ini adalah Ustaz Jalali Yudhoyono AFC University, karena beliau juga masih hakim dan punya sahabat dengan menentukan terkait dengan tema yang mereka sudah